Pasca banjir bandang yang terjadi pada Kamis pekan lalu, warga Kota Malang yang tinggal di daerah aliran Sungai Brantas diminta waspada. Warga diminta evakuasi secara cepat ketika hujan terjadi dengan intensitas tinggi dan berpotensi terjadinya banjir. Pemukiman yang berada di daerah aliran Sungai Brantas yang terdampak banjir bandang Kamis pekan lalu yakni Kampung Putih. Banjir bandang tersebut sempat membuat ratusan warga mengungsi dan baru kembali ke rumah mereka pada Minggu kemarin. Wali Kota Malang Sutiaji mendatangi Kampung Putih untuk melihat kondisi warga pasca pulang ke rumah mereka, sekaligus meninjau aliran sungai bersama Kepala BPBD Kota Malang Ali Mulyanto dan Kepala Dinas PU Kota Malang. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Malang mengatakan hasil evaluasi dari banjir bandang Kamis pekan lalu, BPBD Kota Malang telah menyiapkan satgas untuk berjaga jika banjir datang. Secara teknis, ketika curah hujan di Kota Batu Tinggi, warga yang tinggal di daerah aliran sungai diminta untuk bersiap melakukan evakuasi. Wali Kota Malang menambahkan, di Kota Malang total sebanyak 600 KK yang tinggal di pemukiman yang letaknya di daerah aliran sungai. Bencana alam banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu ini diharap bisa menyadarkan warga yang tinggal di daerah aliran Sungai Brantas bahwa tidak bisa dipungkiri tempat mereka tinggal adalah lokasi yang berbahaya. Karena itu, warga diminta juga selalu waspada dan bisa melakukan mitigasi bencana. Jadi memang kami memberikan arahan tidak lama-lama memang di penampungan. Karena satu, penampungan itu secara psikologis tidak mendukung. Yang kedua, kesehatan. Apapun kalau di penampungan protokol kesehatan tidak. Maka kemarin saya minta memang teman-teman untuk kalau sudah rumahnya sudah dibersihkan dan seterusnya, bisa kembali, tapi tetap ada satgas ya yang nanti harus komando. Saya sudah minta kepada itu ada kentongan lah, dan itu yang instruksikan yang komandonya adalah BPBD kepada masing-masing kelurahan dan kecamatan. Nanti curah hujan di sana demikian. Ya. Ketika itu tinggi maka kita harus siap-siap. Segera nanti akan kita evakuasi. Kalau ada masalah tanggul dan lain sebagainya, kayak kemungkinan kita masih itu bukan domain kita ya, karena kita ini berada di aliran Das Brantas ini kan semuanya seperti kelengsengan dan lain sebagainya kan di BPWS, sehingga itu yang kami lakukan. Selanjutnya kami normalisasi rumah-rumah dan kebutuhan warga. Awalnya memang kita teridentifikasi hanya 2 titik, 3 titik ya. Jadi awalnya itu di sini, di Jatimulyo sama di Kota Lama. Ternyata di Polian juga ada. Yang dapat dipastikan yang hampir tidak ada itu di wilayah Kecamatan Sutun karena tidak teraliri oleh Das Brantas. Simon Alfredo melaporkan. Salah satu komedian kondang tanah air Kiwil mendatangi korban banjir bandang di Kampung Putih, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kedatangan Kiwil ke Kampung Putih untuk memberikan semangat kepada warga pasca terdampak banjir bandang pada Kamis pekan lalu. Komedian Kiwil bersama Ustadz Zaki Mirza mengunjungi Kampung Putih Kota Malang untuk melihat kondisi warga usai diterjang banjir bandang pada Kamis pekan lalu. Selain melihat kondisi kampung, Kiwil juga berkesempatan bersuah foto bersama warga Kampung Putih yang menjadi korban banjir bandang. Warga pun antusias menyambut kunjungan sang komedian kondang tersebut. Kiwil bersama Ustadz Zaki Mirza juga memberikan bantuan kepada warga terdampak. Ustadz Amir Zaki yang mendampingi Kiwil mengatakan bahwa kunjungan mereka ke Kampung Putih yakni untuk memberikan donasi kepada korban banjir bandang. Bantuan yang diberikan berupa material bangunan dan Al-Quran. Sementara kunjungan Kiwil ke Kampung Putih diharapkan dapat membangkitkan semangat warga usai diterjang banjir bandang, agar mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Kiwil juga berdoa agar musibah seperti ini tidak kembali terjadi. Kami memberikan sumbangsi atau donasi kepada warga yang terdampak banjir bandang. Ini titik yang kedua, kami berangkat ke sini alhamdulillah dengan Ustadz Muhammad Hadi dari Maktabah Al-Fatih. Alhamdulillah beliau juga mendonasikan sebagian Al-Quran. Kita sudah tadi memberikan juga makan siang, tadi mau makan bareng, tapi ternyata Pak Wali Kota sudah menunggu dan beliau sudah ingin audiensi juga dengan teman-teman dari Jakarta. Kami tadi sudah memberikan bantuan dalam bentuk bata ringan ya, material
untuk beberapa rumah yang hilang karena keseret banjir bandang. Dan uang duka juga alhamdulillah. Kita sengaja nggak bawa logistik karena ini waktu teman-teman yang lain juga mepet ya. Besok Bang Daus tuh ada syuting, jadi kita sehari ini full. Besok masing-masing teman-teman udah banyak acara lagi. Jadi hari ini full di Malang. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap korban bencana banjir bandang di Kota Batu, Perhimpunan Anggrek Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kota Batu menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana dengan melelang lebih dari 30 bunga anggrek yang dipamerkan pada Batu Shining Orchid Week. Bertempat di rumah dinas Wali Kota Batu dilaksanakan kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir bandang di Kota Batu. Penggalangan dana ini sebagai wujud simpati, empati, dan kepedulian Perhimpunan Anggrek Indonesia untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak langsung banjir bandang. Pada kegiatan Batu Shining Orchid Week, para peserta bursa dan pameran anggrek ini menyumbangkan sebagian koleksi untuk dilelang pada kegiatan amal pengumpulan dana bagi korban banjir. Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, para pengusaha, Perbankan Semalang Raya, PHRI, BNN, dan BPJS, serta para kepala OPD di jajaran Pemkot Batu. Dalam sambutannya, Ketua Batu Shining Orchid Week, Fatul Yasin menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Perhimpunan Anggrek Indonesia untuk membantu meringankan beban warga di Batu yang terdampak langsung akibat musibah banjir. Pada kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir ini, lebih dari 30 koleksi bunga anggrek dari berbagai jenis dilelang dengan harga bervariasi mulai dari harga terendah Rp500.000, Rp2 juta, Rp5 juta, sampai dengan harga tertinggi bunga anggrek yang telah menjuarai lomba anggrek The Best Hybrid dengan harga Rp25 juta yang dibeli oleh peserta asal Surabaya. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Anggrek Indonesia, perbankan, dan berbagai pihak, sehingga kegiatan penggalangan dana ini berjalan dengan lancar. Pada kegiatan penggalangan dana ini, terkumpul dari donasi bursa anggrek dan kegiatan lelang anggrek ini, terkumpul dana senilai Rp107.995.000 yang akan disumbangkan sepenuhnya untuk korban banjir bandang di Kota Batu. Saya mengucapkan terima kasih karena saya yakin tujuan, niat Ibu Bapak ke sini dan kemudian mengikuti lelang itu satu, hanya membantu pemulihan korban banjir. Itu saja yang saya tahu dan insya Allah. Jadi kami akan menyalurkan dengan sebaik-baiknya, tapi mohon maaf Gus Yasin, Mas Novi, kami tidak menerima dana cash. Jadi nanti ketika dana itu sudah terkumpul, ketika kami tahu kebutuhannya apa, tolong itu dibelikan dan nanti diberikan kepada BPBD. Sehingga karena kami tidak boleh menerima, ketika kami menerima uang cash itu harus masuk ke kas daerah dulu. Dan nanti dari kas daerah baru kemudian dikeluarkan ikusuwe, Mas. Jadi nanti dananya di panitia saja, ketika sudah ada yang kebutuhan yang diperlukan, kami menyodorkan. Ini kebutuhan kami dan tolong diberikan, kami menerima di BPBD. Demikian sekali lagi, mudah-mudahan semua yang di sini, baik yang menyumbang, baik yang hadir, baik yang semuanya, saya doakan selalu sehat, selalu bahagia, dan insya Allah hidupnya berkah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memberikan pemahaman dan wawasan terkait ketentuan perundang-undangan di bidang bea cukai, sekaligus program Gempur Rokok Ilegal, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Batu, bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Dipomadya Cukai atau TMC Malang, menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri 100 peserta pemilik toko di Desa Pendep, Dadaprejo, dan Mojorejo. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang bea dan cukai ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang merupakan para pemilik toko di wilayah Desa Pendem, Dadaprejo, dan Mojorejo, Kota Batu.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Batu beserta jajaran, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanca Asbai, dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya pemilik toko, terkait dengan cukai rokok, sekaligus sebagai upaya untuk gempur peredaran rokok ilegal dengan peranan warga masyarakat, khususnya para pemilik toko. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu Dr. Anda Emiliati MSI menjelaskan, pada masa pandemi dana bagi hasil cukai rokok lebih banyak dipergunakan untuk sektor kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas di Bumiaji dan Junrejo, dan sisanya untuk penegakan hukum termasuk sosialisasi. Sementara itu dalam sambutannya, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanca Asbai menjelaskan, realisasi sampai Oktober untuk Bea Cukai Malang sudah mencapai 15,4 triliun rupiah dan berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal karena ada sanksi denda dan pidana. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh dua narasumber, Hamida dan Riki Wijaya, dari KPP Bea Cukai TMC Malang terkait dengan penerimaan negara dari cukai dan peruntukan bagi hasil cukai rokok untuk daerah serta ciri-ciri rokok ilegal. Acara diakhiri dengan pemberian door prize kepada peserta yang beruntung. Ini untuk tahun 2021 itu kita sudah menargetkan ada 30 sasaran, 24 desa ditambah UMKM, organisasi wanita maupun perangkat-perangkat desa. Nah, saat ini kita sudah 22 sasaran, karena memang sepertinya ini sudah November, kita kesulitan untuk mencapai 100%, karena kemarin terhalang dengan adanya PPKM. Nah, hari ini kita gabungkan ada 2 desa, yaitu Desa Pendem sama Desa Junrejo. Iwan Hikmawan melaporkan. Tren ramah lingkungan kini menjadi gaya hidup baru masyarakat urban dalam berinteraksi sosial. Untuk menjaga lingkungan dari pencemaran sampah plastik, seorang warga memanfaatkan wadah anyaman bambu atau besek menjadi pilihan utama dalam kemasan hantaran atau parsel. Manfaatkan ruang yang tak terpakai di rumahnya di Bilangan Karangploso, Kabupaten Malang, Ari Bowo Sucipto dengan cermat menghiasi tumpukan besek kemas dengan pita dan ucapan. Besek kemas siap kirim ini tersusun rapi sebelum dikirim ke masing-masing customer. Besek kemas menjadi tren di kalangan urban Malang untuk hantaran souvenir maupun hadiah. Kemasannya yang unik dan ramah lingkungan menjadi alasannya. Ari Bowo Sucipto mencetuskan usahanya pertama kali saat melihat sejumlah orang yang terbatas interaksi sosial lantaran pandemi COVID-19. Umumnya warga memilih untuk bersilaturahmi dengan memberikan hantaran, hampers atau souvenir yang dikemas plastik sekali pakai yang sulit terurai. Ari Bowo lalu mencoba untuk mengaplikasikan kembali kebudayaan lama Indonesia dengan besek. Karena terbuat dari bahan bambu, besek cenderung lebih kuat dan estetik dengan fungsi yang serupa dengan plastik sekali pakai. Ari Bowo mengaku dirinya beralih menggunakan besek atau anyaman bambu sebagai pengganti kemasan. Ini dilakukan untuk menjaga lingkungan dari sampah, khususnya sampah plastik. Sementara, sekali pesanan Ari Bowo biasa melayani 100 hingga 300 besek. Harganya juga variatif sesuai permintaan konsumen. Packingnya sih kemas besek ya, sedang lagi tren sekarang ini. Karena kan kalau dulu itu orang itu plastik gitu. Sekarang beralihnya ke bahan ramah lingkungan yaitu besek gitu. Mungkin orang-orang sudah mulai sadar soal cinta lingkungan. Terus mereka beralih ke bahan-bahan yang mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan. Permintaannya ikut naik. Jadi kalau dulu selama corona sempat turun, sekarang sudah mulai meningkat. Gitu. Kalau orang-orang dulu kan biasanya tidak bisa datang ke rumah karena corona. Nah dulu itu biasanya diantarkan lewat plastik gitu. Tapi kalau sekarang sudah mulai sadar lingkungan, akhirnya mereka memakai besek untuk membungkus souvenirnya begitu.
lebih praktis, lebih ramah lingkungan, lebih cantik lagi gitu. Lebih aman juga. Jadi apalagi kalau misalnya diisi barang pecah belah gitu kan, ini lebih terlindungi dengan dengan adanya besek ini daripada langsung dibungkus plastik gitu kan, kemudian jadi agak lebihan. Saya pikir nanti di tahun-tahun yang akan datang kan juga ini lebih bisa banyak bertahan karena besek ini lebih ramah lingkungan itu tadi. Orang-orang kan lebih sadar tentang cinta lingkungan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 25 lukisan hasil karya para perupa perempuan di Kota Batu dipamerkan selama 1 minggu di Galeri Raos Kota Batu. Para perupa ini ingin mengungkapkan kegelisahan para perempuan selama pandemi dengan tema mendengar rupa yang dituangkan dalam berbagai media. Selasa 9 November 2021 bertempat di Galeri Raos Kota Batu. Pameran lukisan dengan tema mendengar rupa ini memamerkan lukisan hasil karya 23 perupa perempuan Kota Batu selama beberapa hari ke depan. Pameran lukisan ini mendapat apresiasi positif warga masyarakat dan pemerhati seni karena sudah cukup lama tidak ada pameran lukisan akibat terkendala pandemi. Para perupa yang berpartisipasi dalam pameran ini diantaranya Diah Retno, Novia Cahya, Rizky Aulia, dan Hena Wuryanti. Puluhan lukisan yang dipamerkan ini menggunakan berbagai media, mix media, dan akrilik on canvas. Menurut salah seorang penyelenggara kegiatan menjelaskan, kegiatan pameran ini untuk memberikan kesempatan kepada para perupa di Kota Batu untuk bisa mengekspresikan hasil karya, agar bisa dinikmati masyarakat luas dan juga para pemerhati dan pecinta seni. Di lokasi terlihat puluhan lukisan yang dipamerkan ini sebagian besar mengungkapkan kegelisahan para perempuan di masa pandemi, baik ibu rumah tangga, mahasiswa maupun para pelajar. Di antaranya Indra Wulan dengan Disruption Feel, Khalifatul Fikriyah dengan judul lukisan transformasi, dan Agria Novi dengan Bisa Nyambung Nyawang dengan media akrilik on canvas. Mulai tanggal 6 November sampai 13 November kita mengadakan kegiatan pameran seni rupa terkait dengan judul Mendengar Rupa. Nah, Mendengar Rupa sendiri adalah berangkat dari kegelisahan perempuan selama pandemi 2 tahun ini. Jadi di sini lebih banyak menggambarkan tentang kegelisahan seorang perempuan, baik itu kegelisahan ketika mengasuh anak, kegelisahan perempuan terhadap dirinya sendiri, terhadap pemikirannya, terhadap lingkungan sosialnya. Nah, ini karya-karya yang tertuang di sini adalah sebuah bentuk afirmasi dari setiap perupa perempuan, yaitu ada 23 seniman perempuan yang mengutarakan isi hatinya dan bagaimana cara dia berdamai dengan dirinya sendiri terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi selama pandemi ini. Untuk aliran seni rupanya kita nggak terfokus pada satu genre, jadi semuanya bisa masuk di sini. Jadi bisa di situ ada mix media grafis dan abstrak, kemudian abstrak, mix media, realis. Untuk animo warga masyarakat sendiri yang hadir, Mas Siang tadi kelihatan anak sekolah mulai banyak kelihatan tadi. Iya. Kalau untuk per hari ini di tanggal 8 ya? 8, ini udah 200 lebihan orang. Oh, berarti animo masyarakatnya bagus ya? Harapannya ke depan, semoga nanti perupa perempuan semakin bisa menyuarakan isi hatinya, bisa berekspresi secara bebas ke depannya. Yon Dikmawan melaporkan.